Sebenarnya saya sendiri itu pelanggan pertama sepatu Mugantung. Sepatu Mugantung. Foundernya itu Sadat buat. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Nih. Apa Ya ya? dong. Kunci sepatu. Alah, cacat. Bukan gitu caranya. Emang gimana? Nih gua temen nih. Hasan, Oji, mana nih? Waduh, tepuk tangan lu dong. Wih, ini siapa emangnya? Temen gua, Bray. Wah. Kenalan dulu kenalannya. S. James. S. Oji dulu. Oke. Iqbal dong. Halo Sobat S, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya sekarang kita ditemanin tamu dan co-host Oh, gitu, anak gitu komunikasi ya? Openingnya gitu. Iya dong. Oh, begitu openingnya. Kenalan dulu dong co-host terkece. Host. Baru magang. Oh, magang. Sampai berapa? Belum. Subscribe kita kurang. Makanya Subscribe. bridgingan baru. Iya. Kenalan dulu dong. Kenalkan, nama saya Rida, saya dari sini. Udah gitu aja sih. Gitu aja. Lanjut. Nih, Lanjut. jadi gini nih. Jadi teman gue sekarang apa sih namanya? Punya usaha sepatu. Tadi kan Reza kan asal gosok gitu loh. Iya, nggak ngerti. Nggak bisa itu. Susah banget. Ini apa nih? Itu namanya sikat. Sikat. Nanti kita jelasin lebih dalam. Jadi di sini ada Oji sama Hasan. Nah, dari sepatu Mugantung mereka ini berdua. Wih, tim ya? Tim sepatu ganteng. Katanya sih tim, Iya, katanya. katanya. Katanya sih tim. Coba Ya emang tim. dari Reza sendiri mau nanya apa nih, Bang? Mau nanya, kalau kata orang tuh nggak kenal maka nggak sayang. Ya. Jadi dari tim sepatu ganteng, boleh dong kenalan terlebih dahulu. Oke. Harapannya udah kenal jangan sayang. Wah. Good. Normal kok. Normal. Ya, Harapan. Kalem. Nama saya Muhammad Hasan Al-Hadi. Saya sendiri mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wow, itu universitas terkenal itu ya? Katanya. Katanya. Oh ya, kemarin kita dapat tapi nggak kita ambil gitu kan? Oh, nggak boleh dong. Oh, sombong. Nggak boleh dong, sombong banget. Sombong. Kan kemarin kita sempat tugas. Iya, kemarin sih. Tugas apa? Ya itulah. Garing. Lanjut, terus sih. Oke, baiklah. Saya Muhammad Rizal Putra, mahasiswa juga dari Universitas Bengkulu. Wow, jadi berbagai universitas yang berbeda. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol nih, emang dari mana nih? Dari tadi. Dari tadi atau Dari dari tadi. Jogja atau dari mana? Dari rumah tepatnya. Dari rumah. Dari rumah langsung ke sini. Iya, diundang. Diundang. Tapi kayaknya nggak ada sesuguhan. Nanti, Paldi. Oh, Snack tadi kita. kemarin gini ceritanya. Ada sebelumnya tuh Eh, teh pucuk lah disediain. Minum mas. Udah, minum air kobokan kita. Mas 1, 2, 3. Mungkin nanti setelah ini. Setelah ini jangan sampai enggak. Iya, bener banget. Nih Rasanya asal enggak. Nah, sih enggak. Nah, asal mula dari sepatu ganteng itu apa sih? Awal mulanya ya. Iya, Sebenarnya saya sendiri itu pelanggan pertama sepatu Mugantung. sepatu ganteng. Foundernya itu Sadat buat Mas Esa Inzaghi, teman saya di UNG. Dia lah yang mengajak saya ke dunia persepatuan. Dia ngajak saya. Pertamanya itu saya diajak untuk nyuci sepatu. Dia kenalin saya. Dia manggil saya kan Hadi kan. Saya punya cuci sepatu nih. Saya pikirannya tuh nggak tahu mau cuci sepatu. Jadi saya pelanggan pertamanya. Nah, kemudian udah itu saya tertarik gabung. Dan dia sebenarnya bukan saya tertarik, dia yang ngajak duluan. Sudah ngajak duluan, akhirnya gabunglah sampai sekarang. Wih, keren. Seorang anak muda yang memiliki hobi untuk berbisnis dapat ya keinginan berbisnis nih. Nah, ya. Nama Instagramnya apa sih? Itu ada sepatumugantung.co. Wah, mana dah? ya langsung cek Iya. Instagram. Follow. Di follow, ntar di follow back. Iya. DM penonton Yureza. Nah, emang sepatu ganteng itu apa sih? Sepatu ganteng itu apa? Sepatu Mugantung itu salah satu Sepatunya usaha. ganteng, bagus, mahal. Ya, kalau yang asal punya usul nama ganteng. sepatu Mugantung itu
yang bikin itu teman saya itu tadi yang foundernya namanya Esa Inzaghi itu ngasih nama sepatu ganteng. Nggak ada filosofi apa sih, yang penting udah biar diingat aja. Temennya ganteng nggak tuh? Enggak. Nggak tahu ganteng sih ganteng. Enggak boleh fisik dong. Kan cowok ganteng. Oh iya ganteng. Kecuali yang kita sebelah ini. Iya. Wow, Sorry. manis sih. Tingkat komediannya Biasa tinggi. Enggak, maksudnya sepatu ganteng itu apa sih? Apa cuman sekedar cuci sepatu atau tempat jual sepatu atau cuman untuk cat-cat sepatu? Kalau sekarang itu masih basicnya itu cuci sepatu, laundry sepatu lah istilahnya kalau namanya sekarang itu. Jadi ada dua menu lah yang ditawarkan. Yang pertama ada deep clean, yang kedua fast clean. Deep clean itu mencuci seluruh bagian sepatu, dan fast clean itu hanya bagian luarnya aja. Biasanya kalau fast clean itu untuk orang yang cepat-cepat mau pergi atau gimana, biasanya fast clean. Tapi kalau udah kotor banget lah, baru deep clean. Nah, kalau buat deep clean itu biasanya harganya buat itunya tarifnya itu 25.000. Nah, kalau fast clean itu 20.000. masih tergolong murah nggak sih itu sebenarnya kan? Kalau kita compare dengan laundry besar kayak Just and Care dan lain-lain atau Sneak Clean, udah murah banget sih, udah Harga bracket mahasiswa banget. di bawah lah pokoknya tuh, setengahnya harga, di bawah setengah harga lagi itu malah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nyuci sepatu, follow Sepatu ganteng.com. Nah, ini ngomong-ngomong banyak banget alatnya. Emang apa aja sih alatnya? Nah. Ada tisu, sepatu, ini sikat Pepsodent, apa namanya? Formula, air. Kalau alat-alatnya yang pertama kita gunain itu sikat gigi. Kenapa sikat gigi? Ini BTW sikat gigi Reza, lihat dah hitam. Wah. Enggak. Ini sikat gigi masih baru lah. Kan kalau misalnya udah rontok biasanya kita ganti sikat gigi. Kenapa sikat gigi? Buat gigi aja bagus, apalagi buat Sepatu. Oke, Nggak endorse ya. mantap. Yang kedua ini namanya sikat insole dan outsole. Bisa buat insole dan bisa buat outsole nantinya. Insole-nya di bagian ini, yang mana? Bebas ya, tergantung. nanti kita ya, ini lagi. tergantung Oh, kondisi nanti. sepatunya. Langsung Yang penting dipraktekin. jangan di skip. Jangan skip. Mantap. Nah, ini ada sikat premium brush namanya. Premium brush itu terbuat dari bulu kuda. Bahan-bahan yang biasa buat disikat itu ada leather, ada suede dan nubuck. Biasanya kanvas juga sih kalau nggak mau terlalu pudar nyucinya, biar nggak pudar pakai sikat ini. Nah, kayaknya Ji, yang ini apa Ji? Yang ini yang hard Hard brush. Hard Buat apa brush. Ji? Buat outsole, bagian yang bawah yang sangat kotor bisa disikat langsung bagian ini. Keras kan bagian ini biar Kotorannya lepas. Ya, lepas. Oh, kayak langsung. gitu ya. Iya. Ya. Lalu apa lagi nih Ji? Ini ada sabunnya ya. Ya, ini cleaner ya. Lokal Pride punya. Ini sabun dari Jogja sih, asli dari Jogja. Kita bawa ke sini. Nah, Ini apa? ini biasanya ini refreshener. Refreshener itu istilahnya parfum lah. Parfum buat sepatu kan biasanya bau lah sepatu kan. Iya benar. Iya. Apalagi pas kaki belum pernah Iya, cuci. Apalagi Terus kaki yang Reza. Jadi ini Iya, kalau misalnya buat dong. seger gitu ya, misalnya apa sepatunya bau gitu. iya. Bisa nggak disemprot dah? Coba di baju. Bisa. Aduh, Wangi. rasanya seperti Round Man. Bau sampah hilang. Ini apa nih untuk lap keringat Rida? Kan, ini Enggak lap gitu. khusus namanya. Lap ini namanya lap microfiber. Fungsinya buat ngelap sepatu atau buat bersihkan kotoran sepatu. Nanti bakal tahu deh kalau dipraktekkan fungsinya buat apa. Emang harus 4 lapnya. Sebenarnya sih 2 cukup kalau buat satu pasang. Yang pertama, ini buat lap kotor. Lap kotor itu biasanya buat outsole sama midsole. Di karena bagian yang Outsole di sini, Ya, midsole di sampingnya. samping. Nah, itu ntar kita jelasin lebih. Kita jelasin, oke. Jangan skip. Nah, selanjutnya kita pakai air bersih. Yang biasanya yang pertama. Oh, ada Iya. 2 airnya ya. Ini air matang. Pokoknya semuanya pakai air matang. Hangat itu. Ya. Pakai air matang. Kebakar. Satu buat bilas, satu buat nyuci sepatunya. Itu aja sih alat-alat kalau basic. Ini Nah, terakhir apa? ini adalah alat itu. Alat yang magic lah ibaratnya, pokoknya ini Tisu magic. bukan. Oh, tisu magic udah beda konteks, man. Katanya Ini tisu basah. Jadi tisu basah itu fungsinya buat finishing. Jadi debu yang masih nempel yang sulit Susah. diambil pakai tisu basah. Nah, kenapa tisu basah? Tisu basah itu dalamnya udah ada kayak cairan alkohol lah, kan buat bayi aja bagus, apalagi buat
Sepatu. Ujung-ujungnya ke sepatu. Ini untuk apa ini? Nah, Yang di belakangnya apa? Itu kamera. biar kita nyuci nanti biar nggak kotor lah tangan kita Iya. kan, banyak debu, banyak kotoran dalamnya. Jadi kita buat alat pengaman gitu. Oh, pengaman apa? Pengaman tangan. Berarti emang dari segi perlengkapan udah siap semua ya enggak dah? Iya. Kalau basic alat buat Prasarananya. aja cuman ini sih. Tapi beda lagi kalau misalnya buat anti-yellowing atau whitening atau repaint atau recoloring. Nah, tadi kan dari Asan sendiri udah jelasin alat-alatnya apa aja untuk membersihkan sepatu kan. Kayak ada lap, ada sikatnya, ada sabunnya khusus gitu loh. Nah, dari kalian berdua nih, kesulitan apa sih yang kalian rasain selama membangun sepatu ganteng ini? Karena nggak bisa dipungkirin kan kalau setiap usaha yang dibangun itu pasti ada kesulitan masing-masing. Iyalah, Nah, benar. mungkin dari Asan bisa ngejawab sendiri. Basicnya, dasarnya itu sulit yang pertama itu waktu kita belajar. Pasti kaku kalau belajar pertama karena saya kita biasa nyuci kan sal sikat, rendam, sikat, jemur. Iya. Itu kan biasanya ulang-ulang gitu terus. Nah, kalau kali ini kan cara megang sikat biar kuat, biar bersih juga. Kalau kita usaha itu bukan sepatu kita yang dicuci, sepatu orang. Nah, hati-hati. Jadi sulitnya itu karena itu sepatu orang yang kita cuci, jadi harus hati-hati. Nah, yang kedua tentang bagaimana sih kita mengedukasi orang kenapa harus merawat sepatu yang bersih dan benar. Nah, sulitnya itu gini, orang mindsetnya itu nyuci sepatu kok lebih mahal daripada nyuci motor. Iya, benar. Nih, sabunnya aja nih, sabunnya itu terbuat dari bahan-bahan kimia khusus karena sepatu itu bukan bahan tekstil atau bukan bahan yang keras-keras kayak gitulah. Nah, jadi si sabunnya ini ada buat anti debu lah istilahnya, buat anti debu atau buat lebih cepat ngilangin karena si cleaner ini tuh memang khusus buat didesain buat sepatu jadi gitu kan. Nah, selanjutnya yang sulit itu karena sekarang itu udah banyak kompetitor, jadi udah banyak saingan, jadi bukan adu harga lagi tapi adu kualitas. Nah, jadi kualitas itu ditentukan yang pertama sama sabun, yang kedua si teknisi sepatunya itu, jadi pengetahuan tentang sepatu jangan sampai salah, jadi step-stepnya itu harus kita pahami kan kayak gitu. Jadi karena sepatu orang ya harus benar-benar dijaga. Nah, menarik nih pertanyaannya yang saya ambil dari Hasan. Tadi ada cuci sepatu dari orang, benar nggak? Itu warna apa sih kesulitan yang paling susah untuk dihilangin? Biasanya kan ada warna kuning-kuning di pinggir atau ada bekas, apalagi kalau sepatu futsal ya enggak? Sepatu bola sering lecet-lecet di sini, itu apa sih solusinya dan gimana? Sepatu yang lecet, terus sepatu Paling yang susah. jamuran, Paling warnanya susah. apa yang susah? Paling susah itu biasanya bahan kanvas. Kanvas. Ya, kanvas itu kayak sepatu Vans lah, sepatu Vans. Nah, kanvas warna putih itu susah buat ngilangin. Kenapa? Kalau kita langsung sikat pakai cara biasanya nih kita sikat, biasanya itu ketinggalan sabunnya, jadi nguning. Nah, itu yang buat nguning di bagian upper. Nah, kalau ini kan bahan leather, jadi lebih mudah buat disikat. Nah, itu yang kesulitan kalau kita nyuci sepatu putih kanvas. Nah, yang kedua warna apa aja, tapi kalau kita nyikatnya salah itu bisa luntur. Bisa luntur Iya, warnanya. bisa luntur. Itu karena apa? Apa karena zat kimia ini terlalu tajam atau gimana? Kebanyakan sih yang kejadiannya itu karena teknisinya itu nggak hati-hati buat nyuci, jadi nggak sabaran lah, Asal sikat. Mau cepat aja. gitu. Jadi sikatnya juga nggak melulu gini, biasanya tuh circle. Oh, ada caranya Iya, juga. iya. Ntar langsung dipraktekin ya. Ya, nah biasanya yang ada tata cara buat bahan sweat itu bulu kan. Iya. Berarti kalau bulu tuh gini, kalau kita sikat ke sini, ngikut ke sini semua kan. Iya, benar. Jadi gelap sama terang. Nah, biasanya itu dua caranya itu kita sikat cepat bolak-balik, ngambang, atau kita sikat Lepas. ya pelan-pelan tapi satu arah. Satu arah itu biar nunggu dia balik lagi. Nah, begitu. Nah, kita mulai ya teman-teman buat nyucinya. Nyucinya itu dari outsole. Gimana sih? Ya kayak gini teman-teman. Diputar-putar. Berarti emang harus diputar, nggak kayak gini. Sebenarnya tuh bisa mutar atau bisa ngikutin tekstur dari sepatu, dari outsole sepatunya. Kalau kayak gini bisa nggak? Bisa. Senyamannya aja sebenarnya. Ingat kuncinya tuh ke bawah. Oh, ke Nah, bawah. kayak gini. Gitu kayak Iya. gini. Jadi terus tangannya diputar. Bisa diputar atau kan ini kan
kayak zigzag gitu. Benar. Nah, Oh, bisa juga kayak gini. ya bulat. pakainya Ini dong. Ini untuk lamanya sampai kapan? Sampai udah harus bersih semuanya atau Iya. gimana? Biasanya itu kalau kita cepat itu kan nggak maksimal hasilnya. Ya, semaksimal mungkin hasilnya itu saya dapat. Pernah nggak sih ngalamin dari seorang laundry terus ada permasalahan ketika telah mencuci sepatu? Misalnya kayak ininya menguning tambah parah ketika udah dicuci. Pasti pernah. Nah, ya kita dijelasin di awal sepatu kanvas warna putih itu saya salah nyisinya tuh step-stepnya salah jadi kuning tapi sama saya itu sih diganti bawa ke tempat itu di repaint jadinya buat putih lagi. Nah, saya disikat biasanya itu kan busanya itu banyak. Nah, step selanjutnya kita lap pakai microfiber. Nah, fungsinya buat apa tuh kita ngelap itu? Nah, fungsinya itu buat ngambil busa-busa yang nempel. Kan kotoran-kotorannya juga nempel di sana. Biar nggak jamuran juga nggak sih? Gitu. Nah, bisa jadi. Bukan bisa jadi sih, emang fungsinya itu buat angkat kotoran. Kalau misalnya terlalu lama ditempel, nah itu menimbulkan jamur. Bagian selanjutnya itu kita naik ke atas bagian upper. Apa namanya? Upper. Ya, uppernya itu bahan leader. Nah, kita Sikatnya? biasanya pakai sikat standar atau premium brush. Pakai apa namanya pas sikat gigi ini bisa nggak sih? Bisa kalau untuk detailnya. Oke. Ya. Nah, shapernya ini kalau kita pakai bahan yang keras itu bisa robek. Jadi kita pakai yang bahan lebih lembut. Kalau kayak gini ya? Ya. Nah, kalau mau coba juga pakai yang ini. Air dulu. Jangan lupa dibilas ya tuh sikatnya, biar si air sabunnya itu enggak kotor. Jadi apa nyemplungin di air sabun, habis itu bisa kita sikat di air yang Terus bersih. lapnya juga harus berbeda. Lapnya ditarik aja, dilap kayak biasa. Nah, Ini yang juga penting- beda. Yang kotor di bawah, yang bersih di atas. di atas. Jangan digabung. Dibedain. Ya dibedain. Kayaknya abang di sebelah ini pro banget. Nah, kalau udah sebelahnya lagi. Biasa kan kalau nyuci itu kita seperti itu biar enggak kelamaan sabunnya nempel. Jadi nggak seluruhan gitu ya? Iya. Satu. Nah, udah kayak gitu langsung dilap. Nah, bagian selanjutnya itu kalau nggak bagian insole, itu biasanya bagian tang. Tang itu lidah sepatu ini. Tong. Tong. Lidah sepatu. Biasanya kita bersihin pakai sikat gigi. Nah, sikat giginya juga kan kita bawa 4 ini. Satu kalau udah dipakai bagian midsole atau outsole jangan dipakai lagi karena itu biasanya kan kita napak itu ke tanah nempel-nempel. Nah, kalau ini pakai sikat yang bersih. Yang di bagian ini. Ya. Coba aja. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Misal sudah kelihatan bersih itu langsung dilap aja biar sabunnya itu nggak nempel terlalu lama. Nah, sudah bagian lidah, kita masuk ke insole. Insole tuh di bagian dalam. Ya, insole Itu dalam. gimana cara nyucinya? Nah, karena ini telapaknya itu bisa dilepas, insolnya itu bisa dilepas, nyucinya itu dibedain. Oh, ini beda, ini beda. Ya, itu beda. Nah, Gimana cara nyucinya? kalau nyuci Harus sama kayak gini? Iya, kalau nyuci insole itu biasanya harus pakai sikat gigi karena kalau pakai sikat yang gede itu susah. Karena dia detail nggak sih? Ya harus detail. Nah, gini. Jadi dimiringin? Iya, biar kita ngeliatnya. Kalau misalkan kayak gini nggak kelihatan kan? Iya. Nah. Mau cobain? Coba dong. Ilmu. Kayak gini? Iya. Muternya tetap bulat-bulat. Iya, jangan sampai rusak lah bahannya. Harus hati-hati. Kalau untuk di dalamnya gimana nih? Nah, Bagian dalamnya- dalam ini. Ya, karena ini kan ada sikat insole. Insole. Nah, sikat insole ini kan agak nekuk lah gitu kan. Nah, kalau bagian dalam ini kita pakainya gini. Berarti fungsi ini untuk bagian dalam Iya. ya? Kayak gini. Nah,
Jadi dua fungsi, di atas dapat, di bawah dapat. Iya. Atas kena, bawah kena. Enak dong. Fungsinya itu sepenglihatan kita terus sampai bersih sih. Dan ini nih tips yang paling penting kalau nyuci sepatu, kalau misal sepatu udah basah, itu jangan dipaksain buat keringin dulu, baru diulang lagi. Itu kalau misalnya belum bersih semuanya gitu. Ya, bisa diulang karena kalau kita paksain cuci sepatu itu sampai basah, air terlalu banyak, itu sepatu bisa rusak bahannya. Nah, kalau seumpamanya, ini kan udah kita cuci. Kalau seumpamanya basah itu langsung kita jemur di matahari atau harus gimana? Ini kan udah semua bagian kita cuci Ya. kan, udah bersih lah. Step selanjutnya itu nggak perlu kita jemur. Kenapa? Terus Sinar gimana? matahari itu bisa merusak lem-lem dari sepatu. Hmm. Nah, itu yang cepat merusak. Karena ini airnya udah habis lah, udah diangkat pakai lap microfiber, kita angin-anginkan. Biasanya angin-anginkan itu pakai kipas angin. Nah, total waktunya itu sekitar 8 jam. 8 jam. Ya, buat ngeringin. Pokoknya dari dalam sampai luar itu. Jadi 8 kipas jam. anginnya non-stop Ya. 8 jam. Hmm. Nah, kalau untuk tali sepatunya gimana Nah, nih? kalau untuk tali sepatunya ini, Ini kan udah lain mangkok. ya biasanya itu mumpung ada aqua, kita bedain. Oh, beda lagi ya airnya. Direndam. Yang pertama bisa pakai deterjen dulu atau bisa pakai cleaner dulu. Kalau nggak ada cleaner, pakai deterjen aja sih. Biar putih lah. Karena ini nggak akan merusak bahan dari tali. Nah, setelah direndam, itu biasanya kita sikat bagian tertentunya. Ini berapa tetes untuk airnya? Karena tali sepatu nggak terlalu banyak, cuma 1 tetes cukup. Iya kayak nyikat tali Iya. sepatu pada umumnya aja. Iya. Iya. Enggak Enggak terlalu ribet sih. Iya. Nah, itu aja sih bagian-bagian secara umum lah. Nah, kan ini ada tisu basah. Tisu magic. Tisu magic. Tisu basah ini. Tisu basah. Tisu magic beda kecil. Nah, tisu basah ini Paham. fungsi dari tisu basah ini buat detail. Jadi detailing lah kalau ibarat pembersihan itu dari midsole sampai upper. Gimana? Kalau seumpamanya masih ada yang kotor. Ya, kita pakai tambahin cleaner dulu. Oh, berarti kalau seumpamanya udah kita gosok itu Iya. masih ada garis-garis. Ya. Dilihat masih ada misalnya garis atau apa yang kurang bersih, bisa pakai Tisu basah. magic, salah, Tisu tisu Basah basah. Reza. Salah, sorry. Kalau sekiranya udah bersih itu dilap lagi. Itu aja sih fungsi dari tisu basah itu. Nah, jadi teman-teman itu tips and trik dari Asan dan Oji dari sepatuganteng.co gitu. Nah, jadi dari Reza udah paham ya gimana cara bersih sepatu yang benar. Paham banget dong. Enggak asal sikat lagi ya. Iya. Enggak deterjen lagi ya. Iya dong, Ada harus ada caranya. tahapannya. Kalau misalnya buntu ya sepatu ganteng. Iya, benar banget. Oke, mantap. Murah, Meriah, harga, cepat, bersahabat dan cepat. Iya. Pasti. Dan bersih. Nah, gitu aja sih dari kita. Mungkin dari Reza bisa nyampein. Iya, mungkin kalau misalnya tips dan trik ini bermanfaat, boleh teman-teman share videonya sebanyak mungkin ke teman-temannya, dan itulah beberapa tips dan perawatan, dari segi perawatan, kemudian juga cara mencuci, terus yang pastinya cara proses dimana untuk menjaga sebuah sepatu tersebut. Terima kasih telah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat banget. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, lupa, nama Instagramnya siapa? @hasan.alhadi. @Emroy Saputra. Hostnya? Rida Haris. Iya. Reza pamit. Steven pamit. Wah, Steven. James pamit. Rosie pamit. Yo. Steven. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.